Selamat malam. Amin. Sehat-sehat Ya. malam-malam. Sudah dapat berapa tempat ini tadi? Ini baru separuh Pak. Baru 15 tadi. Yang jelas tinggal padukan Bukit Sari Pak. Belum saya hampiri. Kalau Gedang Sari, Redo Sari sama Pulau Sari tadi udah saya gambar. Ya, Pak tahu. Pak Mardi. Oh siap, ada. Dewi ke ya. Ya. Pak Bagio. Ya, siap hadir. Hadir. Pak Parno. Ye. Oh. Pak Tukirin. Siap. Hadir. Pak Wasiran. Ada. Pak Agus. Ada. Pak Muntari. Ya. Pak Lole. Oh itu tadi istrinya ke tempat saya katanya ada kepentingan keluarga. Oh, Izin. toh. Izin. Izin satu. Izin satu. Saya laporkan Pak Babinsa dari Oke, Pak. 8 personel yang izin 1 orang. Ya. Dikarenakan ada keperluan keluarga. Terus selanjutnya Pak. Jadi saya perlu mengingatkan di sini karena tingkat kerawannya sekarang itu cukup tinggi. Jadi harapan saya tiap jam ganjil atau tiap 2 jam sekali adakan patroli Pak. Kalau ada kejadian kira-kira mencurigakan, tolong Pak RT saya dihubungi. Siap. Sehingga saya langsung meluncur ke TKP. Siap. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Pak. Hati-hati Pak. Makasih. Nah, sering-sering sini Pak. Ya, Pak. Jangan kayak oke kasih ya. 12. Pawe. Pasang kabeh yang ngono kuwi. Sulawesi Tengah. Selama setengah. Wah, lumayan. Apa cek? Di pulpane di. Wah, bapak tutup kok. Saya itu memimpin Balaiarjo tahun 2011 ini belum ada dana desa. Jadi sangat luar biasa, kami harus berpikir bagaimana mengefektifkan, mengefisiensi anggaran yang ada di desa ini sampai kemudian masyarakat kami bisa merata pembangunannya. Nah, Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 inilah kemudian membawa kita untuk bagaimana desa itu diberi kewenangan yang cukup besar untuk membangun desanya. Dari dana yang diberikan kepada kami lewat dana desa ini kami serahkan kembali kepada masyarakat. Tetapi kami juga harus bagaimana mengawal dana desa ini ke masyarakat ini supaya bisa lebih efektif dan efisien. Bersama pasti bisa berdaya, merubah rakyat jadi perkasa dengan satu tekad berswadaya.
Balerjo ini sebenarnya desa yang sama dengan desa-desa yang lain, Mas. Kami punya potensi yang sebenarnya potensi yang kami berdayakan ini sama dengan desa lain, itu masyarakat. Jadi berawal dari sebuah warisan pemerintahan yang terdahulu, mungkin juga dari pemerintahan pusat sampai ke desa kami, yang itu kami pandang bahwa warisan itu begitu jeleknya, karena ada warisan tentang budaya korup, warisan tentang budaya tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini yang akhirnya menginspirasi kami membangun Balerjo. Jadi bagaimana masyarakat komunitas desa ini bertanggung jawab atas pembangunan desanya ini sekarang tidak tersentral pada pemerintah desa, tetapi kami kembalikan pembangunan itu kepada masyarakat kami. Masyarakat gotong royong itu adalah sudah menjadi budaya atau itu tinggalan nenek leluhur kami, nenek leluhur di Padukuhan ini atau di desa kami. Manfaat gotong royong itu banyak sekali, Pak, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang tadinya berat kita rasakan itu akan menjadi ringan, dan warga masyarakat itu bisa menjadi guyup rukun, saling membantu, dan kita saling peduli dengan antara satu dengan yang lainnya. Itu saya rasa seperti itu. Hebaten, Lur. Ada 6 RT dan itu setiap tanggal 20 kita mengadakan pertemuan. Sehingga dalam pertemuan itu apa yang kita bahas dan rencana apa yang kita lakukan itu kita bahas dulu lewat bersama Bapak RT juga bersama bagian tokoh masyarakat. Bapak-bapak, ini program ini didanai oleh Dana Desa, yang dari desa kita plotkan 95 juta. Artinya kalau kita memakai standarnya pemerintah daerah, ini RAB-nya menjadi 350 meter. Tetapi kalau sistem yang ada di Balerjo, karena kita gotong royong, kita minta ini menjadi 550 meter. Ini diswadayakan, dikelola oleh masyarakat langsung, pakai sistem gotong royong yang seperti ini, sehingga target-target kita bisa terpenuhi, termasuk apa yang sudah kita sepakati bersama, bahwa kita yang kita bangun adalah gotong royongnya, bukan fisik nomor yang beberapa, yang utama adalah gotong royongnya. Seperti itu, Pak RW. Oh ya, yaitu kalau soal ukuran, soal campuran, saya yakin itu bisa sesuai dengan RAB, Pak, walaupun nanti ada pengembangan. Karena di RAB kami itu untuk campuran, untuk ukuran itu 1, 2, 3. Itu untuk satunya semen, 2-nya nanti untuk pasir, 3-nya nanti untuk split. Karena ini yang kita kerjakan itu daerah kami, supaya nanti kita ini bisa, daerah kami bisa awet, itu untuk ukuran tetap kita jaga. Makanya untuk Pak Ketua LPMP, nanti monggo untuk koordinir, supaya ukuran itu tetap bisa kita jaga. Ayo, ayo! Sebuah bentuk konsep pembangunan itu ada 2 fokusnya, pembangunan mental atau pembangunan ekonomi. Nah, tetapi saya tidak tertarik untuk pembangunan di bidang itu. Saya lebih tertarik bagaimana mental masyarakat saya itu terbangun dulu. Nah, ini seperti mata uang, ada 2 sisinya. Kalau kita fokus pada pembangunan ekonomi dengan sistem profit oriented, karena pasti yang dipikirkan adalah uang. Tetapi ketika kita fokus pada membangun mental, nanti saya yakin hasilnya akan lebih besar dari ketika kita fokus pada profit oriented. Satu sisi tadi saya berfokus pada revolusi mental, tetapi saya juga tidak alergi ketika memperhatikan masyarakat kami
harusnya kesejahteraan meningkat, ini juga kami coba untuk tampilkan, Mas. Nah, kami bangun di luar pemerintahan, tetapi kami didik masyarakat itu bisa meningkatkan ekonominya, karena kredit union ini kan sama dengan koperasi. Jadi saya sangat senang dengan lembaga yang namanya koperasi. Kita membangun dengan sistem, dengan potensi yang ada di kita, kemudian dengan kebersamaan, akhirnya kita akan berdikari dengan potensi yang ada di kita sendiri. Iya, Pak. Ini kan kita perlu pengembangan nih untuk anggota-anggota kita yang petani. Ini 10 juta ya? Iya, Pak. Terus kira-kira kelompok petaninya sudah ada? Sudah, Pak. Karena di sini anggota-anggotanya, petani-petaninya itu masih menggunakan pupuk urea. Nah, kita ganti nih mereka menjadi pupuk organik. Tanahnya bertahan lama, hasilnya juga bagus. Nanti keuntungannya masuk ke CU kita juga, Pak. Begitu gimana, Pak? Oke, silakan. Mau tanya tentang menjadi anggota di CU Mitra Parawita itu seperti apa? Oh, Terus bisa keuntungan keuntungan menjadi anggota di CU di sini. Anggota adalah pemilik KSP CU Mitra Parawita di sini. Oh gitu ya. Terus mendapat jaminan apa, Mas? Jaminan saham, karena saham di sini dilindungi yang namanya Daperma. Oh gitu. Dana perlindungan bersama. Oh ya, oke. Iya. Terus selain itu tadi syarat-syarat administrasi yang harus kita untuk menjadi anggota seperti apa? Harus memiliki KTP. Ya. Itu KK. Di sini kan kalau untuk anggota di sini sebesar 335.000. Untuk anggota. Iya. Terus uang pangkal ini gimana, Mas? Uang pangkal di sini untuk uang pangkal hanya 1 kali selama keanggotaan. Selama keanggotaan. Terus ada simpanan pokok. Itu juga 1 kali? 250.000 itu hanya 1 kali. 1 kali selama menjadi anggota? Terus simpanan wajib 25.000. Itu per bulan? Per bulan? Iya. Ini konsep saya seperti ini. Jadi konsep koperasi memang yang saya bawa, Mas. Dan kami dirikan yang namanya CU atau Credit Union Mitra Parahita. Ini sudah mulai berkembang dengan aset 7 miliar lebih. Ini masyarakat kami, terutama anggotanya masyarakat kami, tetapi kami juga menerima anggota dari masyarakat yang di luar Desa Baliharjo. Ginakipun Parawita mungguhe pribadi kula menika sangat ageng membantu, Pak. Karena menapa nggih, mulane nggih karena kawontenan kula ten dusun. Nah niku karena anak nyuwun kendaraan, lah menika kula nyuwun pitulungan kalih Parawita. Menika mengajukan menika kangge tumbas kendaraan bermotor. Nggih, awal mulai merembakan kalih tiyang istri, rembakan butahe pinten, kekuatanipun sebulan menika pinten, menika nggih pun kesepakatan akhiripun nggih mendhet kalau wau wonten Parawita. Kula nggih dibantu kalih Parawita semanten nggih kula nggih konsekuen, dalam arti konsekuen nggih kula nggih kedah konsekuen kalih aturane Parawita ngoten, Pak. Nak sing tinggi tumbas sepeda motor nggih mboten namung kula, wonten rencang-rencang liyane ingkang sami. Ngoten menika terus pertolongan saking Parawita menika nggih ageng sangat, Pak. Ageng sangat mungguhe pribadi kula. Masalah nggih di waktu kula mboten wonten nggih dibantu, semanten ugi nggih kula nggih bantu, dalam arti bantu kula nggih tepat niku wau, tepat angsuran, tanggal angsuran menika wau. Pak Agus itu lurah dan dulu pendiri CU ini. Betul. Terus mencoba menggabungkan antara CU dengan kebijakan pemerintah desa gitu gimana? Betul. Sampai toh nek ngono ki CU masuk lewat pemerintah desa, ya kan? Ya. Masyarakatnya berkembang, CU-nya ya berkembang. Pak Agus, ini kenalkan Pak Bowo, aktivis CU. Jadi tadi kita banyak bercerita. Saya kenalkan ini Pak Agus, Pak Bowo, Kades sekaligus bendahara CU Mitra Parawita, pendiri juga
gitu. Nah, Iya, sekarang iya. ini harapannya CU Mitra Parahita itu bisa bersinergi dengan Desa Baleharjo mengembangkan program-program desa dan juga program-program CU Mitra Parahita. Bagaimana bisa klik gitu. Monggo. Nggih. Pak Kades dengan Mas Bowo. Pernah dicoba tidak Pak mencoba mengkorelasi antara kebijakan desa dengan kegiatan di credit union? Pernah? Ini sebenarnya gini Mas, kegiatan di CU sendiri atau program-program di CU sendiri, kami sebagai pengurus menekankan. Coba yang menjadi program kita kaitannya dengan misalnya peningkatan kapasitas, karena di situ memang ada kita menganggarkan di dalam operasional CU. Ada peningkatan kapasitas masyarakat, misalnya melakukan pelatihan, pendidikan terutama ada di dana pendidikan. Artinya ikut juga peningkatan kapasitas masyarakat. Dan juga kebetulan sebagai Kades saya pengen membangun ekonomi masyarakat atas dasar sebuah kebersamaan juga. Apa yang cocok dari itu? Ternyata ya CU tadi yang cocok, karena masyarakat kami itu heterogen, baik tingkat ekonominya pun dari ada kalangan yang mampu sampai yang tidak mampu, ini bisa terakomodir dalam sebuah bentuk kegiatan ekonomi. Jadi di sini itu kita coba untuk bagaimana mediasi dari berbagai kesenjangan ini kita satukan. Kita mendirikan lembaga yang namanya WKSBM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, sebagai sebuah lembaga yang memediasi antara yang mampu dan yang tidak mampu ini bisa bersatu. Karena yang lembaga ini menghimpun dana dari orang-orang yang mampu, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Satu sisi kami sudah melaksanakan semacam bentuk kepedulian kepada masyarakat kami yang kurang mampu, itu dengan dibentuknya lembaga WKSBM. Di sisi lain kami memperhatikan juga masyarakat yang kurang mampu tapi masih produktif. Kami fokus untuk membuat anggaran peningkatan kapasitas masyarakat. Kami mengadakan pelatihan-pelatihan, entah itu memasak, menjahit, membuat tas dan sebagainya, itu sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat kami. Jadi memang sebenarnya lebih pas ketika kita mengembangkan ekonomi di tingkat desa ini fokusnya pada apa yang harus kita buat semacam ekonomi secara bersama, Mas. Dan ini lembaganya yang cocok adalah koperasi. Bagaimana menghimpun dana dari masyarakat, kemudian di situ kita kelola, kita kembalikan ke masyarakat, kemudian di belakang kalau ada keuntungan itu juga dikembalikan ke anggota atau masyarakat tadi. Inilah tujuan kita hidup dalam komunitas desa seperti ini. Kita bangun sebuah kebersamaan dari tingkat bawah. Ini kita melestarikan budaya nenek moyang kita, yang setiap ada hal yang mau dilaksanakan pasti dibicarakan secara bersama-sama dulu. Setiap ada permasalahan kita pecahkan secara bersama-sama. Karena
nenek moyang kita sudah menganggap bahwa komunitas kita dari tingkat RT, tingkat padukuhan, tingkat desa itu semuanya adalah komunitas keluarga. Nah, inilah yang kami harapkan Baleharjo tetap terus seperti ini. Baleharjo Hulu Bis Kuntul Baris, Baleharjo Manunggal Nyawiji, sawernaning perkara rampung.